Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bicara tentang pendidikan anak. Kalau kita mau bikin bangsa Indonesia ini menjadi maju, bersih, ya saya sih nggak pengen jadi the loser ya, yang kemudian beranggapan seperti ini. Udahlah kita korbanin generasi yang sekarang, kita bentuk aja generasi yang akan datang. Enggak. Insya Allah kita masih bisa menyelamatkan generasi yang sekarang. Karena generasi yang sekarang kan isinya kita. Generasi masa depan itulah baru anak-anak kita. Jadi kitanya aja coba juga untuk hidup straight, hidup lempang lurus sebisa-bisanya kita. Jangan jadi bagian konspirasi, jangan jadi bagian kolusi, jangan jadi bagian kebohongan, jangan jadi bagian kejahatan. Jangan kemudian kita begitu ringan, enteng berbuat dosa. Kita semena-mena terhadap mata, telinga, mulut kita, hati, pikiran kita, rizki kita yang dianugerahkan oleh Allah SWT, kita kemudian gunakan untuk kepentingan dosa dan maksiat. Jangan sampai. Kita harus kemudian berusaha menjadi juga umat terbaik. Tapi yang tidak boleh sangat kita lupakan juga adalah pendidikan terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita dari awal udah kita ajarin jujur. Kita ajarin mereka kemudian mana hak kita, mana hak orang lain, mana hak kamu, mana hak orang lain. Sebelum kita jauh, ya kita mari teruskan khataman Quran kita. Pemirsa, kemarin kita melewati satu ayat yang saya pakai dalam kehidupan saya, yakni surah An-Nisa 56. Ini ayat sudah mengisapkan saya ketika kemudian hidup silih berganti dengan masalah. Contoh, kan ada orang ya masalahnya begini, dapat masalah A, and then kemudian selesai. Dapat masalah B. B selesai, dapat masalah C. C selesai, jadi D. D selesai, jadi E. E jadi F. E balik lagi, punya kasus A lagi. Ada orang-orang yang seperti ini nih, dia tidak pernah keluar dari masalah. Hidupnya masalah melulu. Walaupun saya bilang adalah hidup itu ujian, tapi embu amat lah kalau masalah melulu mah begitu. SD itu berapa tahun, bos? 6 tahun. Ujiannya berapa lama? Ujiannya kira-kira 6 hari dah gitu. Ya. SMP berapa tahun? 3 tahun. Ujiannya kira-kira 3 hari. SMA begitu juga sama. Kalau misalkan situ SD 6 tahun, ujiannya 7 tahun. Itu sekolah apa-apa? Kok sekolah isi ujian melulu itu. Bisa jadi judulnya sebenarnya bukan ujian, tapi judulnya azab. Pembahasan panjang kali lebar, nanti kita coba luangin waktu untuk mengenali hidup ini ujian atau azab. Tapi sesuatu yang saya mau katakan adalah kemarin kita lewat surah An-Nisa, itu ayatnya 56. Ya, jangan sampai kemudian ayat ini kita kena di dunia ini. Apa sih ayatnya? Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sungguh orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami, menolak ayat kami, kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kemudian ya kami masukkan ke dalam neraka, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain. Coba perhatikan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulitnya itu terkelupas, kami ganti dengan kulit yang lain. Liyadzuqul azab. Saya berdoa mudah-mudahan saudara bukan azab ya, saudara ujian. Namanya imtihan. Ad-dunya darul imtihan. Atau darul ibtila. Tapi kalau misalkan saudara ya pernah menyentuh dosa-dosa besar,
Lalu saudara kategorinya menjadi azab. Nah ini yang jadi masalah. Dalam pekerjaan tuh ada aja ada kalanya orang-orang kemudian kerja tiba-tiba harus di PHK gitu karena itu ujian. Bukan salah dia, nggak ada apa, tapi perusahaan tuh jatuh bangkrut sehingga saudara pun kehilangan pekerjaan tuh. Tapi ada kemudian karyawan-karyawan yang di PHK tuh karena kesalahannya gitu. Kira-kira kalau orang belajar perlu diuji tidak? Perlu. Tapi kalau anak nakal perlu dihukum tidak? Perlu nggak anak nakal udah dihukum? Ya pertama dikasih tahu dulu kan. Itu namanya peringatan. Ada tuh peringatan dari Allah SWT. Ya. Tapi kalau peringatan demi peringatan saudara punya anak itu tidak nerak, atau saudara punya diri yang jadi karyawan itu tidak kemudian paham peringatan itu, maka peringatan itu berubah menjadi hukuman. Gak keburu kita yang ngaji di segmen 1, lewat aja dulu, nanti kita ngaji di segmen 2. Situasi sebaliknya adalah saudara punya banyak anugerah gitu. Kan ada orang yang bilang begini, Masya Allah tahun ini subhanallah lah, saya pergi haji, anak saya lulus kuliah, anak yang nomor 2 punya anak. Tahu nggak? Ada yang kemudian bilang tahun ini juga Masya Allah suami saya dapat promosi karir. Ada yang begitu kan? Nah, bisa jadi itu azab juga. Kok azab sih Ustadz? Ya kemarin kan kita udah belajar istidrat. Ternyata dia pergi haji pakai duit korupsi gitu loh. Hah? Dia jadi manajer aja udah berani tuh suaminya. Begitu jadi GM kebayang kan seperti apa dia bakalan sengor sama Allah. Bakalan korupsinya kayak apa. Belum diangkat jadi direktur saja. Ya, daya jelajahnya itu udah subhanallah. Begitu kemudian jadi direktur, di tangan dia kekuasaan, wah. Nah yang begitu ini bisa jadi azab juga. Liyadzuqul azab. Belum tentu loh orang pergi haji itu kemudian nikmat. Ada yang begitu masuk ke Jeddah udah dipenjara di Jeddah. Yang lain pada keluar, dia nggak bisa keluar. Kira-kira gimana ceritanya? Di negeri orang lagi. Hah? Ada aja judulnya begitu ngantri, makanan habis, ngantri, makanan habis, ngantri, makanan habis. Lalu dia marah-marah nih, saya udah bayar nih. Makanan nggak pernah dapat. Dia lupa tuh, Allah nggak bikin dia makan. Allah nggak mau ngasih dia makan, nggak ada rezekinya. Asal masuk ke Masjidil Haram nyasar melulu, bisa loh haji itu siksaan. Umroh tuh bisa siksaan buat dia, bisa juga. Pemirsa, sekali lagi ya, minggu-minggu terakhir ini kita lagi bicara bab ini, jangan buat orang, buat kita. Jadi jangan sampai begini nih, muncul teman sekamar. Kan kadang-kadang kita kalau umroh tuh sekamar, tiba-tiba muncul, Masya Allah, gue nyasar lo tobat lo, dosa apa lo di dunia. Waduh, ditabokin sama temen tuh. Gue lagi baru nyasar lo ngomong begitu. Jangan, nih buat diri kita aja pemirsa, buat diri kita saja, ya. Ada orang umroh begitu ya, Masya Allah gitu, masuk ke Mekahnya telat, pulang dari Mekah juga telat. Begitu sampai di bandara, tiketnya nggak cocok. Jamaah semua pada pulang, situ berdua sama bini nggak pulang. Bisa jadi itu ujian, tapi mikir juga, ini adab bukan. Kalau ente udah langsung astagfirullah, iya ya duit ini sebenarnya begini mah riwayatnya. Sudah, ya taubat betul ya. Tapi ada orang-orang yang nggak tahu tuh. Dan ada orang yang tidak menyadari. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita jadi menyadari. Mudah-mudahan kita bisa berangkat umroh hajinya enggak, tapi dalam keadaan duit kita benar, dosa kita udah ampun insyaallah. Ustaz kalau gitu saya takut pergi haji. Ustaz nggak usah takut, Allah maha pengampun kok. Allah maaf. Tapi Masya Allah Ustaz saya begini, udah. Kan kemarin udah belajar ya, innallaha tawwabur rahim, innallaha tawwab ar-rahim, maha pengampun maha penyayang. Oke. Ada juga orang-orang yang kemudian posisinya adalah dia banyak sekali anugerah. Nah, bisa jadi emang itulah sebenarnya anugerah. Nah, itu adanya di mana? Surah An-Nisa ayat 57. Yuk, kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلالا ظليلا صدق الله العظيم. Mudah-mudahan pemirsa ya, kita dalam keadaan diberi anugerah oleh Allah. Dan jangan juga khawatir lah kalau kita dihukum, itu juga bukan berarti tandanya Allah murka kok. Bisa jadi Allah sayang sama kita gitu. Kan kita pengen dibersihin kan, kita pengen diampunin dosanya, kita selalu berdoa minta dikasihi, minta disayangin. Sebenarnya ya itulah kayak kita lah sama orang tua. Misalkan ada anak kemudian dihukum sama orang tuanya, habis dihukum diapain coba? Hah? Kan dipeluk, emak tuh sayang sama lo gitu ya. Nah, kita sambil nangis-nangis disuapin sama emak kita lagi, subhanallah, dibagi duit lagi, ya Allah. Saya sering tuh waktu kecil dikuncin di gudang, beneran. Cuman alhamdulillah nenek saya tuh lupa gudangnya gudang makanan, jadi kenyang juga. Ya nostalgia waktu kecil lah. Saya tuh orangnya nakal ya, nakal anak-anak lah gitu. Tahu lah saya gitu loh, orang tua tuh menghukum bukan karena marah. Orang tua tuh menghukum karena senang, karena pengen anak itu jadi yang terbaik. Nah, hari ini kita bicara di segmen-segmen terakhir ini, saudara. Bagaimana saudara mendidik anak menjadi anak yang jujur, berkualitas. Negeri ini loh harus diwarisi sama anak-anak kita yang nggak doyan rezeki haram. Ya, pengennya yang halal, nggak doyan sama maksiat, pengennya ibadah. Nah, terus bagaimana? Nomor satu adalah uswatun hasanah. Nomor satu adalah kitanya nih uswatun hasanah nggak buat anak kita. Jangan-jangan uswatun sayyi'ah gitu. Kalau kita pengen anak kita ya menjadi anak yang saleh salehah, gimana caranya? Nomor satu, jadilah ayah dan ibu yang bisa menjadi uswatun hasanah buat anak-anak kita. Jangan sampai kita ngajarin anak kita yang nggak bener gitu. Dari hal-hal yang kecil gitu ya. Ini lagi makan. Oke. Terus ada orang makan juga di meja yang satu. Ini lagi makan nih meja nih. Ini ada orang nih sekeluarga juga nih, naruh bebe baru di sini nih. Terus kita jadi bapak bilang begini sama anak-anak nih, doa yuk. Doa apa, Pak? Tuh lihat loh, di kanan lihat, ada yang naruh bebe tuh, kita doain biar dia lupa. Jadi bapak doanya begitu. Iya Pak, kita doain Pak, biar dia lupa. Doa nih, nyebutnya cakep sih, ya Allah. Terus orang ini tiba-tiba beneran keluar gitu. Beneran keluar, terus bebenya bener-bener tinggal. Apa kata kita nih jadi bapak bejat nih? Berangkat, ambil, doa kita udah dikabul. Subhanallah, bilang. Ada orang-orang yang nemu duit, anak yang disuruh ngambil, ya nggak? Cepet-cepet, sebelum ketahuan orang, cepet, sebelum diambil. Jangan bos, lagi nyetir tuh, perhatian. Ente nyetir sendiri aja udah harus hati-hati, betul nggak? Apalagi nyetir sama anak, slow. Ya, ketemu di pertigaan, ada orang nih mau nyodok. Kita bilang sama anak kita, biar dia lewat dulu. Aman, baru kita jalan. Uswatun hasanah. Perilaku tuh ngaruh loh. Ente bawain rizki haram ke meja makan nih. Jangan sangka anak nggak bakal jadi jagoan tuh. Bakal dia ngelawan kita pertama kalinya tuh. Kan kita nggak bilang ya bahwa makanan ini dari haram tuh. Dari boleh nyolong, boleh maling, boleh korupsi, boleh apa gitu, nggak bilang. Tapi rasa itu ngalir. Anak kita bakalan ngelawan kita. Nomor satu, uswatun hasanah. Ente mau nyuruh anak ente ke masjid, gimana caranya? Gampang. Ente pakai aja baju koko, ente pakai aja kain, anak mah nalurinya pasti ngikut kita. Mau kemana, Pak? Masjid. Ikut ya? Subhanallah, nggak usah nyuruh-nyuruh apa. Silakan lewat dulu. Oke, ini segmen 3 ya.
Oke, nomor 1 uswatun hasanah. Seorang ibu pengen anak perempuannya bisa pakai mukena gimana? Nggak usah diajarin. Nggak usah diajarin how to use mukena. Ya, nggak usah. Gimana caranya? Ibu beli mukena, beli juga mukena kecil buat anak ibu. Lalu ibu sholat, taruh aja tuh sejadahnya di sini, sama mukena di atasnya. Dalam keadaan nih sejadah dilipat dan mukena pun masih di tas. Anak ini believe or not akan membuka sejadah itu sendiri dan memakaikan mukena itu kepada badannya sendiri. Tidak perlu diajarin. Subhanallah. Paling kita tuh nggak bener-benerin gitu. Pecinya miring gitu kan, kalau anak-anak gitu peci miring, kita lempengin. Bukan begitu cara pakai gini sayang. Subhanallah. Tonton dah tuh, enak mana peristiwa ini, enak bener. Ya nih, buat yang belum pada nikah ya, niatin begini nih. Ya Allah, kalau saya nanti nikah dan punya anak, saya akan bawa anak saya ke masjid. Insya Allah ente bakalan punya anak, insya Allah bakalan menikah. Nomor 1 uswatun hasanah. Kalau anak melihat ente ngelawan sama orang tua, artinya anak ngelihat neneknya tuh dimaki-maki sama ente jadi bapak atau ibunya. Kira-kira nih anak gedenya bakal maki-maki ente nggak? Bakal maki-maki ente. Uswatun hasanah penting. Nah, kalau kita bicara konsep negara gitu ya, negara kita pun udah hilang nih uswatun hasanahnya. Dari mulai pimpinan partai, ya kita udah nggak tahu deh apa benar apa kagak. Pimpinan pemerintahan, pimpinan negara, uswatun hasanahnya kita ini lagi langka nih uswatun hasanah nih, bukan cuma bicara keluarga, tapi bicara keluarga besar yang namanya negara juga nih uswatun hasanah lagi masalah. Ya, kita rakyat disuruh kemudian hidup hemat ya toh. Tapi kalau kita lihat pejabat sekali dia berangkat belakangnya berapa, depannya berapa, kita bilang gue aja disuruh hemat. Lu pada pimpinan kayak begitu, kita disuruh minggir, berhentinya 20 menit Ji. Saya kok jadi presiden tuh nggak begitu. Bakalan lah ganggu jalanan, gue pakai helikopter aja udah. Turunnya pakai tali deh ya, insya Allah tuh ribet. Lah gimana coba 20 menit kita bilang ada apaan sih nih? Oh kalau udah begini ceritanya nih nggak jalan, udah berarti ada si Babel lewat. Nah, ini kan juga problem gitu loh. Apa nggak bisa diaturin itu kan secara teknologi kah, secara apakah gitu. Sampai di tingkat RT RW gitu kita kehilangan uswatun hasanah. Kita jadi suruh kamling mulu nih RT-nya agak misalkan gitu. Tapi kalau kita lihat RT-nya turun, kita turun nggak? Tetap enggak Ji, males lu mah. Bohong aja. Nih gue bayar aja dah, lo pakai duit. Padahal judulnya bukan duit, judul kebersamaan. Lo nggak? Nomor 1 uswatun hasanah. Demen tuh saya gitu ya. Umpama gitu suatu saat kita jadi presiden gitu ya, gue pengen naik motor tuh. Keliling naik motor gitu, insya Allah dah. Musuh mana urusan Allah dah, ya nggak? Masa yang nembak segala macam urusan Allah dah. Nyawa mana? Kita pengen sekali-sekali gantiin tukang lontong, insya Allah pingsan tuh ngelontong lu. Bapak ngelihat Pak Presiden apa gitu, atau gubernur atau bupati gitu, bana uswatun hasanah. Di keluarga kita ciptain uswatun hasanah. Di pimpinan perusahaan kan juga cerita keluarga toh. Cerita keluarga kan juga cerita perusahaan, tuh enggak? Kita lihat kalau pimpinan kita udah menyapa kita jadi orang kecil nih. Begitu turun dari mobil, ya di pintu masuk, Assalamualaikum Pak Jena. Ya Allah, Bapak kok tahu nama saya? Iya, ada di situ namanya. Jena. Bagaimana kabar anak? Subhanallah Pak, Masya Allah. Kenapa Mas? Bapak nginjak kaki saya. Oh, maaf. Anak saya masih sakit Pak. Ya sudah nanti kamu ke ruangan saya ya. Ke ruangan saya insya Allah nanti mudah-mudahan Allah kasih rezeki kamu buat anak. Ya Allah Pak, makasih, emang kita lagi butuh duit banget. Terus si karyawan datang ke ruangan atasan nih. Tak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak tadi nyuruh saya datang ke sini. Oh iya, duduk, saya mau doain. Doain doang Pak. Doa perasaan saya bisa sendiri Pak. Doa itu penting ya. Ini loh, pimpinan ngajarin. Ini kan masalah doa juga masalah pengajaran kan. Doa itu juga penting. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyembuhin penyakit anak kamu. Ayo kita doa. Doa, habis doa terus keluarin tuh cepean itu. Ini buat nama-nama anak kamu. Oh subhanallah. Itu kalau pimpinan udah kayak begitu udah keren dah. Ini masih ada 2, masih ada 3, tapi kita nggak keburu. Kita terusin lagi besok.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ajarkan kami halal haram. Ajarkan kami ya Allah benar salah. Ajarkan kami dosa dan ibadah. Ajarkan kami maksiat dan pertobatan. Mudah-mudahan acara ini terus ada dalam izin-Mu, dalam berkah-Mu, dalam ridha-Mu. Bikin juga saya yang ngajarin ya Allah membaik semuanya seperti apa yang saya ajarkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala. Alhamdulillah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.